Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Nur Effendi. Di sini saya akan menjelaskan resmi PBM pada hari Senin yang menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Easy Builder dan setting IP address serta program ke PLC. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang bagaimana cara menggunakan Easy Builder Pro, membuat tampilan layar lebih dari satu, membuat objek input dan output lokal HMI, melakukan setting IP address PC atau laptop, router, dan HMI, melakukan pengujian signal WiFi lewat command prompt, melakukan download program HMI ke layar by WiFi, selanjutnya membuat objek input dan output device PLC, membuat objek timer input dan timer display PLC. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Easy Builder Pro. Easy Builder Pro. Kita klik New. Selanjutnya kita pilih model dari HMI yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan IP series yaitu MT8071IP. Kita klik. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita tekan New Device. Kita pilih device tipe sesuai dengan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan PLC tipe Omron. Klik Omron Corporation. Saya menggunakan PLC Omron tipe Jeffrey. Jadi kita pilih ini. Oke. Settingan ini seperti ini saja, tidak usah diatak-atik. Klik OK. Oke. Nah, di sini saya akan menggantikan warna dari background yang ini tersebut. Caranya klik Open Window, klik Windows 10, Setting. Di sini kita bisa atur warna sesuai dengan kesukaan kalian. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan tampilan lebih dari satu? Kita pencet Open Window, New, Base Window. Nah, dari sini kita bisa mengatur warnanya. Klik OK. Setelah itu kita pencet Windows 011. Nah, setelah itu kita akan membuat nama atau judul terlebih dahulu di layar pertama kita. Sini saya akan membuat nama saya sendiri. Sini sebagai contoh saja, kalian bisa berkreasi sebagaimana terserah kalian. Ini warna hijau. Oke. Setelah itu saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana ketika nanti pada layar untuk bisa ke tampilan yang selanjutnya, yaitu tampilan yang sebelah sini. Caranya adalah klik project, klik object, baru function key. Setelah itu kita atur set tombolnya mau berbentuk seperti apa. Contohnya seperti ini. Kita juga bisa atur warnanya sesuka hati kita. Setelah itu
kita memberi label input klik OK. Oke. Setelah itu kita akan membuat di halaman selanjutnya input dan outputnya. Pertama kita beri true label. Output device. Klik OK. Kita bisa atur size-nya sesuka kalian ya. Setelah itu, bagaimana cara kita menambahkan inputnya? Kita klik objek, di sini ada set bit, kita tekan. Oke. Jika kita ingin tampilannya kita lihat dari laptop saja, kita ubah ini menjadi lokal HMI. Selanjutnya kita juga bisa pilih bagaimana bentuk tombol yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya saya akan menggunakan tombol ini. Nah, di sini sebagai input yaitu berupa tombol push button. Selanjutnya kita akan membuat outputnya yaitu berupa lampu. Kita pergi ke bit lamp, kita tekan. Karena kita hanya mau mengetes melalui laptop saja, kita ganti ini menggunakan local HMI. Saya bisa ganti warnanya dan kita juga bisa ganti bentuknya. Sini saya sebagai contoh seperti ini saja. Oke. Setelah itu kita akan membuat function key untuk kembali ke halaman yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan tes apakah ini bisa berfungsi atau tidak. Dengan cara yaitu kita pencet home, kita pencet project, selanjutnya kita pilih offline simulation. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur nama ya untuk file tersebut. Misalkan job 1. Oke. Kita tunggu sampai loading selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa mencet dan kita lihat apakah berfungsi atau tidak, dan berfungsi. Seperti itulah bagaimana cara membuat input dan output menggunakan Easy Builder lokal HMI. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat objek input dan output ke device PLC. Dan oke, langsung saja. Yang pertama, jika kita ingin menampilkan ini di
layar monitor HMI menggunakan PLC, kita harus mengganti settingannya yang dari lokal HMI menjadi Omron. Dan untuk push button atau input kita menggunakan Weebit. Nah, di sini kita bisa setting alamat dari input tersebut, yaitu berupa push button. Di sini saya beri contoh 01. Klik OK. Selanjutnya begitu juga dengan outputnya. Kita ganti device-nya menjadi Omron. Untuk output lampu COBIT kita ganti alamatnya menjadi 100.00. Di sini hanya sebagai contoh saja, kalian bisa menyesuaikan dengan alamat mesin kalian. Klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat objek input timer dan timer display. Jadi kita mengatur timer tersebut menggunakan layar monitor, tidak melalui program. Seperti ini. Kita bisa taruh di sini ataupun kita bisa membuat halaman baru. Di sini saya contohkan dengan menggunakan halaman baru. Oke. Kita beri judul dulu. Setting. Oke. Setelah itu, untuk membuat input timer dan timer display, kita bisa pilih objek, terus klik numerik. Nah, di sini kita bisa ganti device-nya menjadi Omron. Address-nya yaitu untuk timer input yaitu D. Ini dibiarkan 0 sesuai dengan jumlah timer yang akan kalian gunakan nantinya. Kita juga bisa pilih atur-atur warna di sini sesuai dengan selera. Di sini saya sebagai contoh saja. Oke. Untuk membuat timer display-nya, kita pilih numerik kembali. Dan address-nya kita ganti dengan T. Di sini sesuaikan dengan jumlah timer yang kita gunakan. Lalu klik OK. Kita bisa memberi dia nama atau label ya di sini. Display timer. Oke. Nah, begitu dia bagaimana cara membuat setting timer menggunakan Easy Builder. Jadi kita tidak perlu setting timer melalui program dari laptop, namun kita juga bisa menyeting timer tersebut melalui layar dari monitor tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting IP address laptop. Kita klik Network and Internet, cek adapter option, dan di sini kita klik kanan Properties. Oke.
Sini kita cari yang Internet Protocol version 4, klik 2 kali. Nah, di sini kalian bisa masukkan sesuai dengan nomor urut kalian. Jadi contoh seperti 192, 168, 0, dan sini bebas karena nomor absen saya 22, jadi saya bikin 22. Yang ini kita klik oke dan oke. Oke, dari sini kita dapat melihat nama dari router tersebut dan passwordnya. Setelah itu kita akan mengecek IP address dari HMI. Klik ini dan klik ini. Nah, di situ terdapat IP address dari HMI-nya. Setelah itu kita akan mengecek apakah kita sudah terhubung dengan HMI dan dengan router tersebut dengan cara menggunakan command prompt. Kita ketik ping 192.168.22. Di sini kita akan mengecek IP address dari laptop. Jika sudah seperti ini, 0% loss berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita tekan ping 192.168.0.49. Nah, ini adalah IP address dari router. Kita cek. Kita tunggu sampai selesai, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini 0% loss, itu tandanya sudah terhubung. Selanjutnya kita ngecek IP address dari HMI tersebut. Ping 192.168.0.136. Enter. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini bertanda sudah terhubung. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mendownload dari Easy Builder Pro ke HMI. Kita tekan download di situ HMI. Kita tunggu. Nah, di sini untuk IP-nya kita setting dengan IP address yang dari HMI tadi yang sudah kita identifikasi. Oke, jika sudah, kita klik download. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, jika sudah all finish, selanjutnya kita lihat di layar HMI. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program yang saya gunakan pada program HMI. Nah, di sini W01 untuk input. Jadi setiap input harus diberi nama W di depannya, lalu alamat. Selanjutnya kita akan membuat timer. Untuk timer kita bisa ketik TIM 0D0 karena kita mau nyetingnya di layar HMI. Seperti inilah ketika program sudah ditransfer ke PLC. Timer telah kita set. Ketika kita pencet push button 1, lampu merah akan hidup. Beberapa detik kemudian lampu hijau akan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.